ya, instrumen keuangan. Saya dikabari kalau ada masalah dengan slide saya, ya. Jadi instrumen keuangan atau financial instrument ini bukan nama akun, ini bukan nama elemen, ya. Juga tidak pas disebut sebagai pos. Kan ada, paham ya? Ada laporan keuangan, isinya elemen, isinya pos, isinya akun, ya. Maka ini bukan salah satu di antara mereka. Ya. Ini hanya penggolongan tertentu, grouping tertentu atau istilah tertentu terhadap akun atau pos yang ada di laporan keuangan. Ya. Jadi sekali lagi dia bukan elemen, dia bukan laporan keuangan, dia bukan elemen, dia bukan pos, dia bukan akun. Ya. Nanti ada yang namanya aset keuangan. Ada yang namanya liability keuangan, ada yang namanya equity sebagai part of instrumen keuangan. Jadi bisa aja dia melekat di elemen, tapi bisa dia masuk ke masing-masing elemen. Contoh, di dalam aset keuangan kita harus pastikan, ya di dalam aset kita harus pastikan aset mana saja yang merupakan instrumen keuangan. Berarti kalau aset itu instrumen keuangan, dia adalah aset keuangan. Kalau liability itu adalah liability tertentu itu adalah liability keuangan, ya dia disebut sebagai instrumen keuangan. Ya, jadi yang harus kita pahami itu, dan yang kedua tentu kita harus memahami juga apa itu instrumen keuangan supaya kita tahu kapan suatu aset itu masuk sebagai aset keuangan. Apakah cash, apakah liability, apakah prepaid, apakah inventory, apakah PPE, apakah investasi, itu instrumen keuangan atau enggak. Ya, itu yang nanti akan kita lihat. Jangan sampai tertukar dengan istilah post moneter dan non moneter ya. Banyak sekali sudah istilah-istilah yang bisa jadi bukan carut marut sih ya, tapi campur-campur ya. Beban Anda untuk belajar dan ingat tentu tambah berat. Kalau post moneter itu semoga masih ingat ya. Kalau hari ini saya beli dengan nilai X, maka akhir tahun nilainya nggak akan berubah. Tidak ada kemungkinan dia berubah jadi Y, jadi Z, dia tetap X. Ya, itu post moneter. Berarti kalau non moneter adalah kalau saya beli X, akhir tahun ada kemungkinan dia jadi Y, jadi Z, jadi A. Belum tentu dia berubah tapi ada kemungkinan. Nah, itu dibaca lagi ketika belajar selisih kurs. Nah, hari ini sekali lagi kita akan bicara soal instrumen keuangan. Kalau pengetahuan ya, ini untuk diketahui apa saja yang mengatur ya tentang instrumen keuangan. Jadi ada IAS 39 ya. Ini efektif per 1 Januari 2010, ada IFRS 9 efektif 1 Januari 2018. Judulnya mirip ya, cuma IAS 39 itu bicara soal recognition and measurement. Ya. Pengakuan dan pengukuran. Yang kemudian ya itu disederhanakan lagi menjadi financial instrument saja. Karena bicara perlakuan akuntansi, saya beberapa kali ulang ya, waktu buat jurnal pertama kali itu kita lakukan recognition and measurement. Jadi mendebit, mengkredit apa nama akunnya itu recognition. Berapa angka di debit kredit itu measurement. Akhir tahun waktu bikin jurnal penyesuaian kita lakukan apa? Valuation. Lalu ketika mau kita masukkan ke dalam laporan keuangan, kita masukkan dia ke aset, ke liability, equity, revenue, atau expense, itu kita lakukan penyajian. Nah, yang baru kita lewati seminggu atau 2 minggu lalu adalah yang kita sebut sebagai pengungkapan ya lewat notes ya, lewat notes. Oke. Jadi yang diatur di sini itu hanya pengakuan pengukuran. Kemudian ada IAS 32. Ini yang ngatur presentation. Jadi ini ngatur recognition measurement, ini ngatur presentation, yang ini ngatur disclosure, ya, pengungkapan. Jadi itu semua ya yang kemudian jadi patokan ya
untuk melihat perlakuan akuntansi atas financial instrumen. Nah, kalau PSAK sendiri seperti apa? Ini kan standar akuntansi internasional, ya. Nah, bagaimana dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia? Oke. Sejarahnya adalah seperti ini. Ada PSAK 50, ini bicara presentation. Ada PSAK 60 bicara soal disclosure. Ada PSAK 55 itu bicara soal pengakuan dan pengukuran. Yang kemudian ini digabung jadi satu di PSAK 71 yang sekarang berlaku. Ya. Jadi kalau tanya di Indonesia standar akuntansi untuk instrumen keuangan apa? PSAK 71. Ya. Yang lalu-lalu ini ada beberapa yang mungkin masih berlaku tapi mayoritas itu direvisi di PSAK 71. Ya. Itu soal sejarah atau pengetahuan umum. Nah, sekarang definisi. Apa itu instrumen keuangan? Bisa dibaca di sini ya. Setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan suatu entitas dan menambah kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Ya. Andrew, Christopher, ada di sana? Ada, Pak. Oke, Andrew. Coba ya saya tanya ya, Andrew. Agustoli, PT Agustoli itu membeli inventory, ya, ya, dari PT XYZ. Jadi PT Agustoli beli dari PT XYZ inventory. Anggap aja secara kredit, ya, secara kredit. Apa jurnalnya Agustoli, Andrew? Membeli inventory secara kredit, pakai perpetual aja. Inventory itu account payable. Oke, terima kasih. Jadi di saya itu saya nyatat di debitnya inventory, which is itu aset, kreditnya adalah accounts payable. Udah ya, diingat ya teman-teman. Nah sekarang bagaimana dengan XYZ? Luciana, ada di sana Luciana? Halo Luciana atau Luciana? Atau Valen lah, Valen ada, Valen. Virginia. Ada, Pak. Nah, Valen, tadi kan PT Agustoli beli lalu jurnal inventory to accounts payable. Tolong buatin jurnal dari PT XYZ, Valen. Kamu jadi XYZ-nya. Jurnalmu apa kalau saya beli dari kamu secara kredit? Ini apa? Accounts receivable, Accounts receivable, debit. Terus sales revenue, kredit. Sales revenue kredit. Oke, terima kasih. Sekarang, Valen, coba diingat ya. Di kamu kreditmu apa, Valen? Sales revenue. Sales revenue. Di saya tadi, di debit saya apa? Inventory. Betul ya? Ya. Tadi kan jurnal yang dibuat oleh Christopher kan inventory itu AP. Berarti debit saya inventory, betul? Iya. Kreditmu tadi apa? Sales revenue. Sales revenue. Oke, sekarang perhatikan nih definisinya. Yang disebut instrumen keuangan adalah kalau saya, anggap aja entitas yang di kotak tengah ini Agustoli, mencatat aset keuangan, ya, dan ya lawan saya itu mencatat salah satu di antara dua ini. Saya tadi catat aset, namanya inventory. Valen tadi nyatat sales revenue di sisi kredit. Sales revenue memang itu kita ketahui part of equity ya, tapi equity yang agak dalam. Equity yang asli itu kan kalau kita mengkredit rekening apa? Share capital, share premium, ya kan? Itu equity yang dalam tanda kutip asli, langsung. Jadi share capital, share premium itu memang part of equity. Tapi kalau yang disebut sales, itu memang menambah equity, tapi baru nambah equity nanti kalau dia di close lalu jadi return earnings.
Sekali lagi, kreditnya Valen, yaitu sales revenue, itu bukan equity secara langsung. Ya, apalagi liability. Berarti kalau saya di debitnya aset, sementara Valen tidak mencatat salah satu ini di sisi kreditnya, apa kesimpulannya? Inventory itu apa? Instrumen atau bukan instrumen keuangan? Saudara-saudara. Halo? Buat saya, inventory itu aset keuangan atau bukan? Helen tadi yang berdoa. Helen, ayo bantu jawab. Bukan, Pak. Kenapa bukan, Helen? Karena bukan termasuk yang aset dan nyatat liability atau Iya, equity. terima kasih. Karena lawan transaksi saya, Virginia Valencia, itu tidak mencatat liability atau equity di sisi kreditnya. Ya. Gitu ya, menganalisisnya. Ya. Oke. Bisa nggak Anda kasih contoh buat saya Agustoli itu adalah aset keuangan, buat lawan saya itu adalah kewajiban keuangan, ya, financial liability atau equity. Jurnal atau transaksi kayak apa? Nggak usah jauh-jauh lah, jurnal PA atau AK gitu ya, atau AKM1 yang di satu sisi lawan transaksinya nyatat aset di sisi debit, di sisi lain lawan transaksinya counterpartnya nyatat liability atau equity di sisi kredit. Ada yang punya ide? Siapa yang berani ngasih pendapat? Jesslyn, Kezia, kamu di situ. Memang gak enaknya kalau online ya kayak gini ya. Muncul, dipanggil tapi tidak hadir. Yovita, Gisela, kamu di sana? Yov, sudah unmute. Nah, coba tulis di chat deh Yovita. Contoh yang memenuhi kriteria di slide ini sehingga itu disebut instrumen keuangan. Jadi buat satu sisi itu aset, yang satunya liability, dua-duanya disebut aset keuangan, satunya liability keuangan. Coba tulis di chat. Ada nggak? Seperti pembelian secara tunai. Pembelian secara tunai kan di saya sama sih sebenarnya ya. Seperti jurnal tadi bedanya kan kalau Valen tadi nyatatnya debitnya itu AR sekarang jadi cash. Kreditnya dia kan tetap sales revenue. Ya. Helen punya ide mungkin? Ini karena Helen yang sudah berdoa, kelihatan terus di tengah. Apa Helen kira-kira? Contoh. Membeli saham, Pak. Saham kita atau saham perusahaan lain? Membeli saham perusahaan lain. Di saya sebagai pembeli saham jurnalnya apa? Share investment. Share investment to terserah ya, cash atau AP ya. Tunai atau kredit kan ya. Yeah. Jadi intinya debitnya share investment. Oke. Lawan transaksi saya yang menerbitkan atau menjual sahamnya itu jurnalnya apa? Share capital. Di debit apa kredit? Saya debitnya, saya tulis saja di sini ya. Buat saya loh ini, debit saya adalah share investment. Kredit saya
Apa? Mau cash atau AP, Valen? Helen? Cash, Pak. Cash. Oke, ini jurnal saya sebagai pembeli saham perusahaan lain. Nah, apa jurnal lawan transaksi saya yang menerbitkan saham? Di sisi debit, buat dia apa berarti? Apa, Helen? Buat lawan transaksi saya. Saya keluarin cash, berarti dia mendebit apa, Helen? Share capital, Pak. Masuk debitnya share capital. Saya keluarin cash loh. Berarti kan dia menerima, Oh, dia menerima cash kan? iya, Pak. Oke, berarti kreditnya baru apa? So, Share share capital. capital. Nah, terima kasih Helen. Share capital ini saudara-saudara buat lawan transaksi saya itu kan ekuitas. Saya tadi mendebit share investment. Saya aset, dia mengkredit share capital. Artinya apa? Kesimpulannya investasi atau share investment di sini itu memenuhi definisi ini. Ya, memenuhi. Ya, jadi bisa dihafalin atau kalau Anda sulit ketika mungkin saya buat pertanyaan di bawah ini yang termasuk instrumen keuangan adalah apa gitu ya. Pakai logika yang saya tuliskan di chat itu ya. Satu yang perlu juga dicatat, cash itu nggak perlu didefinisikan lagi ikut ini, dia sudah pasti instrumen keuangan. Jadi cash itu sudah pasti aset keuangan. Ya. Jadi pastikan Anda paham, kalau tidak kabari saya, tanya saya. Dari sisi pengertian dulu. Pak, gimana kalau PPE? Ya di logika aja, PPE. Saya beli mesin dari orang. Berarti yang saya debit adalah equipment. Apapun kredit saya ya, pokoknya saya debit equipment. Nah, lawan transaksi saya mengkredit apa ya? Kalau yang dia jual itu mesin sebagai inventory dia, berarti yang dia kredit adalah sales revenue. Sama kasusnya kayak saya dengan Valencia tadi, dengan Valen. Berarti buat dia itu bukan equity, bukan liability. Berarti buat saya itu bukan aset keuangan tuh, equipment. Karena lawan transaksi saya tidak mengakui salah satu di antara dua ini. Itu ya. Lanjut ya. Nah, supaya disebut instrumen keuangan, ya, memang harus ada hubungan kontraktual. Ya. Jadi saya, Agustoli tadi itu harus menjadi salah satu pihak yang masuk dalam kontrak tadi. Kayak tadi saya dengan Helen bertransaksi saham. Ya, sebenarnya ada kontraktual loh antara kami. Ya, minimal Helen sebagai penerbit saham harus bayar dividen. Itu kan kayak kontrak. Jangan dibayangkan kontraktual ini resmi ada kontrak di atas kertas ya. Itu bukan itu maksudnya. Kontraktual itu kayak sudah pasti nanti akan ada transaksi lanjutan ya. Entah itu kontrak di atas kertas atau tidak. Contoh, saya investasi ya, beli obligasi punyanya Anda ya, punya Anda. Anda terbitkan obligasi karena Anda butuh duit ya. Anda terbitkan obligasi, saya beli obligasinya. Saya debit apa? Debt investment. Ya. Anda mengkredit bonds payable. Anda mengkredit liability, saya mendebit aset. Berarti buat saya itu aset keuangan, buat Anda itu liability keuangan. Di mana kontraknya ya? Kontraknya adalah Anda sebagai penerbit obligasi harus bayar bunga ke saya. Itu kan kontrak. Nggak perlu ditulis di kontrak yang resmi, tapi itu kontrak. Ya. Tanpa hubungan kontraktual, maka itu bukan instrumen keuangan. Ya. Nah, hutang pajak, itu bukan instrumen keuangan karena hubungannya kewajiban, bukan kontraktual. Warga negara wajib bayar. Kontraktual itu kan karena saling memberi keuntungan gitu. Nah, dalam kasus hutang pajak sebenarnya kan expense buat saya, sehingga dia bukan instrumen keuangan, ya. Nah, seperti yang saya omongkan tadi, ya, instrumen keuangan
itu terdiri aset, liability, dan equity. Ya. Kalau bicara kategori pengakuan dan pengukurannya, jadi yang mau didebit atau dikredit nama akunnya, itu ada 3, aset, liability, dan derivatif. Bahasa Inggrisnya embedded derivative. Ya, derivatif melekat. Dulu belajar, saya bukan anak IPA ya, bukan anak. Dulu di saya IPA itu ada 2, FIS dan bio, fisika dan biologi. Nah, saya sendiri A3. A3 itu sosial, sekarang mungkin sos ya. Di kami ya matematikanya di sos itu matematika dasar ya, nggak sampai integral ya, nggak sampai derivatif. Derivatif itu kan bahasa gampangnya turunan ya, turunan. Nah, bagaimana dengan istilah derivatif di akuntansi atau keuangan? Saham itu aslinya apa istilahnya ya, primary-nya. Nah, ketika saya beli saham langsung, itu berarti tidak ada turunannya, karena saya langsung beli saham. Tapi kalau saya beli saham pakai, Anda mungkin masih ingat, option, waran. Ya, option waran ini kan ada surat kedua ya. Saya bisa membeli saham pada harga tertentu pakai option. Option ini cara saya untuk beli yang atas. Nah, yang kedua ini yang disebut derivatif. Turunan dari saham. Ya. Nah, itu yang masuk dalam kategori pengakuan atau pengukuran untuk instrumen keuangan. Nah, kalau bicara penyajian, ini pengakuan pengukuran ya, berarti yang akan didebit dan kredit. Kalau bicara laporan keuangan, dia nanti akan dilaporkan di sisi mana? Ada 3 namanya, ada aset keuangan, liability keuangan, atau ekuitas. Ya, kayak elemen umum lah di dalam statement of cash flow. Ya, jadi instrumen keuangan hanya ada statement of financial position, sorry. Ya, jadi instrumen keuangan hanya ada di balance sheet atau statement of financial position, nggak ada di income statement. Karena isinya kalau nggak aset, liability, equity. Ini bentuk-bentuknya. Saya katakan tadi, cash itu, ya, cash itu sudah pasti aset keuangan, sudah pasti instrumen keuangan, tanpa perlu memenuhi definisi ini. Jadi sebenarnya instrumen keuangan definisinya yang lengkap ya. Instrumen keuangan adalah cash dan setiap kontrak yang menambah nilai aset atau menambah liability atau equity di entitas lain. Jadi cash itu sudah pasti aset atau instrumen keuangan. Ya, ini. Nah, yang lain apa tadi disebutkan Helen kalau nggak salah? Equity. Selama equity itu milik entitas lain. Ketika saya beli, itu berarti saya catat jadi investasi. Itu aset keuangan. Ya. Atau nggak usah jauh-jauh. Saya pinjamin uang ke Anda. Ya. Saya mencatat piutang. Di Anda nyatatnya hutang. Saya di AR, Anda di AP, di kredit. Berarti kan buat saya itu aset keuangan. Buat Anda itu liability keuangan, accounts payable. Ya. Dan itu ada kontraktual kan, berarti saya harus mengembalikan. Anda harus mengembalikan uangnya ke saya, Anda harus bayar bunga ke saya. Entah itu tertulis atau lisan. Ya, termasuk semua yang di bawah ini ya. Obligasi yang saya cerita tadi, derivatif ya. Maupun ada juga beberapa instrumen yang sifatnya non derivatif. Ya. Jadi memang benar-benar pakai saham. Kalau ini pakai contohnya tadi waran atau option. Ya. Ini bentuk atau contohnya. Ini mungkin pengetahuan saja karena kalau ini dipikirkan lebih lanjut Anda jadi tambah pusing. Intinya gini, ada yang masuk dalam PSAK 50. Apa itu PSAK 50 tadi? Nih, dia diatur di PSAK 50 tentang penyajian, ya. Tapi ternyata tidak masuk dalam kategori PSAK 55 yang bicara soal pengakuan atau pengukuran. Ya, jadi disebut sebagai instrumen keuangan tapi di sini enggak. Ya. Makanya kalau dipikirkan lebih lanjut nanti tambah pusing. Contoh apa? Saham entitas. Ya. Aset yang timbul dari sewa dan semacamnya yang bisa Anda baca di sini. Ya. Oke. Ada lagi kayak gini nih.
tidak masuk di PSHK 55 sebagai pengakuan pengukuran, tapi dia harus diungkapkan ikut PSHK 60. PSHK 60 tadi kalau masih ingat, ya, itu adalah bicara soal pengungkapan. Ya, bicara soal pengungkapan. Apa contohnya ini? Aset liability yang timbul dari sewa. Ya, jadi tidak diakui sebagai aset keuangan gitu ya, tapi ketika diungkapkan itu harus ikut aturannya PSHK 60 soal pengungkapannya instrumen keuangan. Nah, ini contoh atau bentuknya ya. Ada liability dalam bentuk utang dagang. Kalau tadi ini kan contohnya aset keuangan ya. Ini bentuknya mana tadi? Nah, ini bentuknya aset keuangan. Jadi lihat slide ini untuk lihat contohnya. Kalau ini bentuknya liability keuangan. Ya. Oke, ini contoh-contohnya utang dagang, derivatif, ini liability keuangan semua nih. Oke, pinjaman ya sama kayak utang ya, pinjaman dari entitas lain. Kalau ekuitas ya sudah pasti sih ya. Sudah pasti. Jadi kalau liability hanya ketika lawan saya ngakui aset. Kalau liability ya itu kan rata-rata pasti ngakuin aset. Ya kan? Nah, liability itu equity itu sudah pasti instrumen keuangan, part of instrumen keuangan. Ini definisi yang umum kan? Hak residual. Ya, hak residual. Ilustrasi nih. PT Agustoli nerbitin 1000 unit saham. Kebetulan sahamnya saham preference. Ya, yang wajib saya beli kembali, yang wajib PT Agustoli beli kembali. Oke. Pemegang saham dapat menebus saham sewaktu-waktu dalam periode penebusan. Dalam kasus ini liability keuangan. Ya, walaupun ini saham preference karena kontraknya harus bisa dibeli kembali. Ya, wajib bahkan di sini. Emas. Agustoli, PT Agustoli memiliki kontrak untuk membeli emas. Ya, caranya adalah besok 10 atau 5 bulan lagi atau 1 tahun lagi beli emasnya pakai saham. Ya, beli emasnya pakai saham. Jadi ada kontrak untuk beli emas pakai saham. Nah, kontrak itu derivatif. Karena sebenarnya kalau saya mau beli emas tanpa kontrak itu bukan derivatif. Nah, ini derivatif gitu. Ya. Atau ini nih, terbitkan waran. Waran juga derivatif. Nah, berarti dia disajikan di equity karena kontraknya untuk beli waran. Ya. Nah, untuk lebih lanjutnya sekarang memang agak lompatannya agak jauh. Anda pernah belajar ini di chapter 17 ya? Bicara soal investasi itu loh di AKM 1. Jadi itu Anda belajar investasi secara umum. Waktu kita belajar equity chapter 16 atau 15 ya. Lalu Anda bicara payable atau liability di 14 gitu ya. Itu sebenarnya kita sudah bicara instrumen keuangan, ya kan? Investasi itu aset keuangan, equity di 15-16 itu instrumen equity, chapter 14 ya, maupun chapter 13 soal liability itu adalah liability keuangan. Jadi kita sudah belajar. Ya, tapi lebih banyak kan prakteknya ya langsung menjurnal. Di sini ini adalah teori besarnya. Ya. Oke. Nah, ada 2 dasar yang harus digunakan ya ketika kita belajar atau ingin tahu apakah aset itu aset keuangan atau enggak. Kalau dia sudah jadi aset keuangan, bagaimana cara dia kita jurnal, bagaimana cara dia kita sajikan dalam laporan keuangan. Ya. Jadi dia masuk dalam definisi aset keuangan kalau dia mana tadi? Ini memenuhi 3 kotak ini ya. Ada kontrak di mana saya nyatat aset, lawan saya nyatat liability atau equity. Oh, oke, itu aset keuangan. Nah, sekarang pertanyaannya aset keuangan kayak apa dia? Karena nanti ada lagi pembagian dari aset keuangan. Jadi kalau tadi kan ada instrumen keuangan dibagi jadi aset, liability dan equity. Nah, asetnya itu dibagi lagi nanti, ada cabangnya lagi, ada pohon cabangnya lagi.
Aset keuangan 1, aset keuangan 2, aset keuangan 3, nanti ada namanya. Bagaimana cara membedakannya? Nah, membedakannya dengan dua pendekatan ini. Ya, yang pertama adalah melihat apa yang disebut sebagai karakteristik arus kas. Tadi kan katanya harus ada kontrak. Ya, contoh tadi, kalau saya butuh duit, saya terbitkan bonds, lalu Anda kasih saya duit, itu kan sebenarnya sudah kontrak bahwa Anda mau pinjamin duit ke saya. Nah, giliran saya punya kontrak ke Anda, harus lunasi itu kan, itu sudah kontrak. Ya, plus kalau ada bunga, saya harus bayar bunga ke Anda. Itu juga kontrak. Ya, jadi harus dilihat kontrak tadi memberikan kas ke saya kayak apa sih? Apakah kasnya terus menerus, atau kasnya sewaktu-waktu, atau kasnya nggak bisa diduga? Yang pasti ada kas tapi entah 5 tahun sekali, 2 tahun sekali, atau nggak bisa dihitung, atau tiap tahun harus dibayar. Itu yang disebut arus kasnya yang akan saya terima itu kayak apa karakternya. Yang kedua yang harus dilihat adalah apa intensi saya. Bahasanya kok sulit ya. Intensi itu niat. Ketika saya mencatat aset di sisi debit, lawan saya nyatat liability atau equity di sisi kredit, ya, berarti buat saya aset keuangan. Nah, pertanyaannya, aset keuangan itu niat saya mau saya apain? Contoh, tadi katanya saham, Pak. Ya, Helen nerbitin saham, saya beli sahamnya. Ya. Memenuhi definisi aset keuangan. Pertanyaannya, saham ini masuk dalam kategori aset keuangan yang mana? Nah, pertanyaannya, apa tujuan saya dengan saham tadi? Apakah saham itu kalau nilainya naik saya lepas? Ya, langsung ada cuan saya dapat, atau kalau nilainya turun terus saya lepas, ya. Atau saya tahan, nunggu dapat dividen, ya. Jadi tergantung tujuan saya apa, itu yang disebut sebagai model bisnis pengelolaan, ya. Nah, ini ada 3 model bisnis. Nanti sambil jalan kita semoga makin kita paham. Ini bahasan terakhir ya sebelum kita masuk ke break sementara ya. Oke, model bisnis pertama itu kalau saya punya aset keuangan ya, dan niat saya adalah untuk dapat arus kas yang memang sudah sesuai kontrak. Ya, sudah sesuai kontrak. Jadi saya beli sesuatu, aset keuangan, tujuan saya memang untuk dapat kas yang kontraktual. Kas yang sudah sesuai dengan ada pakem atau polanya. Contoh, biar tidak pusing. Saya beli obligasi. Karena kita bicara aset keuangan, berarti kan saya investor ya. Saya beli obligasi dari perusahaan lain. Berarti kan saya nyatanya apa? Debt investment. Nah, apa tujuan saya dapat debt investment tadi? Oh, saya pengen bunganya. Ya, masih ingat ya, bunga itu kan dibayarkan untuk obligasi teratur ya. Entah setahun sekali, sebulan sekali, 6 bulan sekali. Itu namanya anuitas kan. Tujuan saya beli obligasi itu murni untuk dapat bunga tadi. Termasuk kalau sampai obligasinya jatuh tempo 5 tahun lagi umpama, saya kan dapat pengembalian. Itu kan juga arus kas kontraktual. Jadi saya murni membeli obligasi tadi untuk dapat cash yang sudah dikontrakkan. Apa bentuknya? Prinsipal atau pokok dan bunga. Kalau itu yang terjadi, maka itu disebut model bisnis 1. Model bisnis 2 itu apa? Model bisnis 2 itu mirip kayak 1, tapi ada kemungkinan asetnya akan dijual. Tadi kan saya bilang, obligasi itu bisa kasih 2 arus kas. 1, pengembalian total atas pokok atau prinsipal. 2, pembayaran bunga. Kalau hanya 2 ini yang pengen saya dapat, maka itu model bisnis 1. Tapi kalau saya bilang gini, saya pengen dapat bunga, tapi kalau sampai nilai obligasi ini di pasar makin tinggi, saya dapat cuan, saya lepas.
Atau kalau dia makin turun, saya makin rugi, saya lepas. Saya nggak mau nunggu 5 tahun jatuh tempo. Pokoknya ada bunga saya dapat, tapi kalau nilai di pasar dia makin rendah, ya daripada nunggu tahun kelima saya rugi tambah gede, saya lepas sekarang. Nah itu kan berarti keinginan dia memang dapat bunga, arus kas kontraktual, tapi juga tidak ingin ditahan selamanya. Nah kalau itu yang terjadi itu model bisnis 2. Ya, model bisnis 2. Saham kira-kira yang mana kalau beli saham? Tadi kan saya contohkan obligasi. Kalau beli saham itu lebih tepat model bisnis 1 atau model bisnis 2? Kira-kira Jesselyn Case ya. Sudah adakah kamu di sana? Iya, Pak. Nah, saham kalau saya beli saham perusahaan lain itu masuk yang 1 atau 2? Enggak. Membeli dah, Pak. Iya, saya beli saham perusahaan lain. Berarti saya nyatat investasi saham atau share investment. Yang pertama ya, Pak. Yang pertama, apa bentuk cash kontraktual yang saya dapat dari saham? Yang kedua nggak sih, Pak? Oh, yang kedua. Berubah ya. Kenapa yang kedua? Kok bukan yang ke-1? Soalnya kalau harganya naik itu dapat gain. Kalau turun, takut rugi banyak, lepas gitu ya. Iya, Pak. Masuk sih logikanya, terima kasih ya. Masuk Iya, sih Pak. logikanya, tapi untuk mempertegas yang 1 ini biasanya memang untuk investasi-investasi atau apa ya, aset-aset yang memang ada maturity atau jatuh temponya. Obligasi contohnya. Itu jelas ya, makanya ada 2 tadi kan. Pengen dapat pokok dan interest. Tapi saham itu nggak ada jatuh temponya. Saham nggak ada yang umur 5 tahun, 10, nggak ada umurnya. Kalau obligasi bisa. Nah itu masuk akal kalau ke-1. Kalau saham memang kebanyakan loh ya, itu yang 2. Karena ada kemungkinan dia jual asetnya. Ya, dia jual asetnya. Atau bisa jadi yang ketiga malah saham itu. Saya nggak pengen dapat dividen, ya bukan untuk dijual, saya tahan aja, bisa aja kan kayak gitu. Jadi saham itu kalau nggak 2 ya 3. Kalau obligasi itu 1 atau 2. Ya, maksudnya saya sebagai investor loh ya. Saya ini investor. Kalau saya sebagai investor, kalau yang saya beli adalah obligasi, mungkin 1 atau mungkin 2. Tergantung intensi atau niat saya mau saya lepas atau enggak. Kalau saham yang saya beli dari perusahaan lain, maka kalau nggak 2 ya 3. Tergantung niat. Apakah mau dilepas atau mau ditahan. Ya, yang pasti nggak ada arus kas kontraktual yang sepaten atau sepolanya itu seteratur obligasi. Ya, sementara ya itu dulu, ini saya stop ya. Anda saya harap tetap stay karena saya tidak akan stop meet-nya, karena kalau sampai saya stop meet-nya nanti